Taib, kita lanjutkan. Poin yang keenam. Ya, poin yang keenam kata beliau hafizahullah taala adalah wawadi'uhu. Ya, wawadi'uhu, peletaknya. Jadi yang pertama kali meletakkan dasar daripada ilmu nahwu. Ya, kata beliau di sini hafizahullah taala, al-masyhuru, yang masyhur, ya, anna awwala man wada'ahu Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah taala. Bahwasanya yang pertama kali meletakkan dasar daripada ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah taala. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah taala ini adalah salah seorang pembesarnya tabi'in. Ya, salah seorang pembesarnya tabi'in. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah taala ini beliau adalah hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tidak dikategorikan sebagai seorang sahabat. Ya, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dikatakan sahabat karena beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat untuk menjadi seorang sahabat itu adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanannya, baru bisa disebut sebagai sahabat. Ya. Taib. Kemudian Abul Aswad Ad-Duali, ada yang mengatakan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa nama sebenarnya Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala? Ada yang mengatakan bahwa nama beliau itu adalah Zalim bin Amr. Zalim bin Amr. Ada yang mengatakan namanya seperti itu, Zalim bin Amr, nama lain daripada Abul Aswad Ad-Duali. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian yang memerintahkan beliau untuk meletakkan dasar ilmu nahwu adalah bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena kita ketahui bersama bahwa Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala adalah merupakan sahabat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada yang mengatakan di antara sebabnya kenapa Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala meletakkan dasar ilmu nahwu adalah di antara sebabnya banyak, ya, disebutkan di kitab-kitab sirah gitu kan, seperti itu. Di antara sebabnya adalah bahwa beliau suatu ketika itu pada suatu malam keluar bersama putrinya. Ya, keluar bersama putrinya. Biasa kalau di dulu kalau sekarang kan nggak terlalu nampak, ya, apalagi di kota. Ya, kalau dulu apalagi di tengah padang pasir di saat malam gelap gulita itu bintang-bintang kelihatan di langit. Ya, beliau keluar bersama dengan putrinya pada malam hari. Ya, kemudian Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah taala mengatakan bahwa ma ajmala samaa. Ya, ma ajmala as-samaa. Beliau mengatakan seperti itu. Kata putrinya, putri beliau salah menangkap perkataan daripada Abul Aswad Ad-Duali. Ya, putrinya langsung menjawab. Putrinya menjawab bahwa nujumuha. Ya, beliau langsung menjawab, putri beliau langsung menjawab nujumuha. Jadi putrinya menangkap bahwa Abul Aswad bertanya bahwa ma ajmalas samaa. Ya, jadi putrinya menangkap bahwa Abul Aswad bertanya kepadanya apa yang indah, apanya langit yang indah. Putrinya mengatakan apa? Nujumuha, bintang-bintangnya. Padahal tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Abul Aswad Ad-Duali. Kemudian Abul Aswad Ad-Duali spontan mengatakan kepada putrinya, ma aradtus su'ala. Aku itu tidak menginginkan, tidak bertanya. Walakin ta'ajabtu, akan tetapi aku takjub. Ya. Nah, dari sinilah beliau melihat bahwa penting untuk meletakkan dasar ilmu nahwu. Ini orang Arab loh, anaknya seorang ahli bahasa. Ya, putrinya, tapi salah dalam menangkap kata-katanya. Padahal beliau mengatakan ma'ajabas samaa. Beliau tidak mengatakan ma'ajabus samai. Beliau tidak mengatakan seperti itu, karena kan beda. Ketika kita mengatakan ma'ajabus samai dengan ma'ajabas samaa, apa perbedaannya? Kalau ma'ajabus samai, ya, apanya langit yang indah, kan bertanya. Ya, ternyata beliau tidak bertanya, beliau takjub. Beliau mengatakan ma'ajabas samaa. Beliau tidak mengatakan ma'ajabus samai. Akan tetapi beliau mengatakan apa? Ma'ajaba as-samaa. Ini menandakan bahwa beliau takjub, bukan bertanya. Ya, contoh misalnya kita katakan ma'akbaral masjidah. Ya, alangkah besarnya masjid ini, enggak bertanya. Ya, karena ma dalam bahasa Arab, nanti kita sudah biasa pelajari juga, ma dalam bahasa Arab fungsinya itu ada 12 macam ma. Ya, 9 yang banyak dipakai, yang umum kita pakai, yang banyak dipakai. Itu totalnya ada 12.
Ada ma istifhamiyah yang antum sudah pelajari, ada ma ibhamiyah gitu kan. Kemudian ada ma li ta'jubiyah, kemudian ada ma zaidah gitu kan, seperti itu. Kemudian ada ma mausul gitu kan, mausula yang dipakai untuk kata sambung dan seterusnya. Intinya ada 12 dan 9 yang banyak kita pakai. Nah, beliau mengatakan, beliau Abul Aswad Ad-Duali mengatakan ma'ajabas samaa, alangkah indahnya langit itu. Jadi beliau tidak berkata apanya langit yang indah. Beliau tidak mengatakan ma'ajabu as-samai. Seperti itu. Akan tetapi putrinya salah menangkap. Putrinya menyangka bahwa ayahnya sedang bertanya. Ya, maka putrinya langsung menjawab nujumuha, bintang-bintangnya kan seperti itu. Ya, padahal itu beda di situ. Ya, konteksnya di situ beda. Nah, disinilah ada yang mengatakan bahwa dari sinilah bahwa Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah taala meletakkan dasar ilmu nahwu. Ini banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti ini. Ya, taib. Wa inna makultu, kata penulis hafizahullah taala, wa inna makultu, aku katakan al-masyhur, yang masyhur, walam aku tidak katakan ya awwalaman wada'ahu. Jadi kata penulis, kata Abu Abdillah Ahmad Thabit bin Sa'id Al-Usabi, beliau mengatakan, saya mengatakan ya al-masyhur, yang masyhur, walam akul, dan saya tidak mengatakan bahwa awwalaman wada'ahu, yang pertama kali meletakkannya. Li'annahu lam yujad sanadun sahihun yanussu ala dzalik, karena tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan akan permasalahan ini. Faham enggak maksudnya? Maksudnya beliau mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa yang pertama kali meletakkan dasar ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Akan tetapi saya mengatakan yang masyhur. Ya, jadi beliau tidak mengatakan yang pertama kali meletakkan dasar ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Akan tetapi saya mengatakan, kata Syekh Abu Abdillah Ahmad Thabit Al-Usabi hafizahullah taala, beliau mengatakan, akan tetapi saya mengatakan yang masyhur, ya, bahwa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu adalah siapa? Abul Aswad Ad-Duali, ya, tapi bukan yang pertama. Karena kenapa? Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang ini. Taib. Ini poin yang ke-6. Taib. Kemudian yang terakhir, poin yang ke-7, wa hukmuhu, hukumnya mempelajari ilmu nahwu. Ya, beliau mengatakan al-wujubul kifai. Ya, hukumnya adalah wajib fardu kifayah. Ya, ini hukumnya. Ya, hukumnya mempelajari ilmu nahwu itu adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau sudah ada seorang atau sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban yang lain. Ya kan seperti itu. Ya, kan ada dua kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu itu seperti itu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, ilmu nahwu ini adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya, maka gugurlah bagi sebagian yang lain. Akan tetapi berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi yang bermazhab Syafi'i, perhatikan. Ya, beliau mengatakan yajibu ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab. Wajib bagi setiap muslim. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, wajib bagi setiap muslim, kata beliau rahimahullahu taala, untuk mempelajari bahasa Arab. Ma yablughuhu juhdahu fi adai fardihi, sesuai dengan kemampuannya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau beliau pendapat beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau tidak mengatakan fardu kifayah, enggak. Akan tetapi beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya, ya, untuk mengetahui kewajiban-kewajibannya. Taib. Kita lanjutkan, wa kada yata'ayyanu ala ba'din duna ba'din. Akan tetapi kadang-kadang, ya, yata'ayyanu ala ba'din duna ba'din. Ada yang terkena fardu ain, ya, tapi tidak terkena yang lainnya. Ya, jadi ada orang yang memang kondisinya wajib bagi dia, fardu ain baginya untuk mempelajari ilmu nahwu. Contohnya di sini kata penulis, kaman arada tafsir al-Qur'anil azim. Seperti bagi orang yang mau menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu nahwu. Kalau ada seorang penafsir Al-Qur'an misalnya, lalu kemudian dia tidak mempelajari ilmu nahwu, maka dia berdosa. Karena dia sedang menafsirkan Al-Quran. Dan ketika kita menafsirkan Al-Quran, salah satu ilmu yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran adalah ilmu nahwu. Ya, maka wajib bagi dia, bagi orang-orang terutama yang biasa naik mimbar, ya, yang biasa
ceramah-ceramah gitu kan, seperti itu, menafsirkan Al-Quran, membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu nahwu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang sudah menafsirkan Al-Quran, akan tetapi dia tidak mempelajari ilmu nahwu, bahkan dia tidak tahu perbedaan mana fi'il, mana fa'il, mana mubtada, mana khabar, maka dia berdosa. Ya, karena bagi sebagian orang itu hukumnya fardu ain, tapi bagi sebagian yang lain adalah fardu kifayah. Antum masuk yang mana kira-kira ini? Ya, tergantung antum mau jadi apa gitu. Ya, kalau antum tullabul ilmi, ya wajib bagi antum untuk mempelajari ilmu nahwu, karena aib bagi kita tullabul ilmi ketika kita tidak mempelajari ilmu nahwu. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Ya, perhatikan ya. Menguasai atau tidak itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala, tapi ini kewajibannya, prosesnya. Ya, proses mempelajari ini yang wajib, bukan menguasainya. Kalau menguasai itu taufik dari Allah. Ya, taufik dari Allah, dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang wajib di sini adalah prosesnya, kita terus mempelajari ilmu nahwu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini saja dulu yang kita bisa pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke halaman 14, yaitu ta'riful kalam. Ya, kita sudah mulai masuk kepada matan al-ajrumiyah. Taib. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.